Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita ada pada materi ke-8, yaitu tentang sistem operasi. Ya, jadi setelah kemarin kita belajar tentang hardware, kemudian tentang perangkat-perangkat yang ada dalam komputer, ya, sistem komputer kemarin ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sistem operasi. Ini hanya pengenalan saja, karena nanti secara lebih detail Anda akan pelajari di mata kuliah sistem operasi. Oke, kita mulai. Baik, jadi sistem operasi itu adalah program yang banyak sekali, ya, yang dia berfungsi untuk mengontrol hardware atau perangkat keras yang ada di komputer kita dan menjembatani dengan user, dengan kita. Ya, jadi sistem operasi ini sebagai jembatan. Dengan sistem operasi ini kita tidak perlu lagi untuk mengurus hal-hal teknis, ya, seperti bagaimana cara saya untuk menampilkan gambar di monitor, bagaimana cara saya untuk mengeluarkan suara, bagaimana cara saya untuk mengirimkan data melalui WiFi. Wah, itu sudah nggak usah dipikir lagi. Itu sudah urusannya sistem operasi dengan hardware. Oke, jadi posisinya ada di sini. Ya, sistem operasi ada di sini posisinya di antara hardware dan application. Ya, nanti application ini kita akan bahas pada materi berikutnya. Ya, nah kita user itu berhadapan dengan application. Ya, jadi application ini berada di atas sistem operasi. Oke, contohnya mungkin Anda memiliki smartphone, ya. Di smartphone Anda ada sistem operasinya, entah itu Android, entah itu iOS, entah itu punyanya Microsoft Phone dan lain sebagainya, ya. Nah, kemudian di HP Anda ada WhatsApp-nya, ada browsernya, ada aplikasi yang lain, phonebook kah, untuk SMS kah dan lain sebagainya. Itu semuanya aplikasi, ya. Jadi karena smartphone Anda menggunakan sistem operasi Android misalnya, maka bisa kita install, kita tambahkan berbagai macam aplikasi yang dia didesain untuk Android, ya. Namun kita tidak bisa menambahkan aplikasi yang didesain untuk iOS digunakan di Android, itu tidak bisa, ya, karena sistem operasinya berbeda, perintah-perintahnya berbeda, ya. Oke, jadi sekali lagi sistem operasi itu adalah jembatan antara kita user di sini dengan hardware, dengan sistem komputer kita. Oke, dengan menggunakan sistem operasi kita bisa menambahkan di sana berbagai application, berbagai aplikasi. Ya, seperti tadi saya sebutkan, misalnya ada WhatsApp, ada Spotify, ada browser dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah aplikasi yang berjalan di sistem operasi. Oke. Nah, untuk mengoperasikan sistem operasi, ya, itu ada dua cara, ya. Namanya user interface. Ada yang graphical, ya, seperti ini, sebelah kiri graphical, ya. Ini saya menampilkan Windows Explorer, ya, di komputer saya, dan sebelah kanan namanya CLI atau Command Line Interface. Ini sebenarnya saya menunjukkan hal yang sama. Hal yang sama. Oke, sekarang saya tunjukkan, ya. Oke, di sini saya punya drive D di master, ya. Ini bisa terlihat di sini, ya, di master. Kemudian di sini saya coba membuat file, ya, Microsoft Word, misalnya ini dokumen saya. Oke, ya, ada file namanya dokumen saya yang saya buat dari Microsoft Word, ya. Kemudian ini bisa saya isi, ya, seperti ini misalnya. Ini adalah dokumen saya. Oke. Ini menggunakan aplikasi, ya, aplikasi Microsoft Word, ya. Ada di filenya, ada disimpan di sini di drive D, ya. Mana dokumen saya? Oke. Di sini. Nah, kemudian saya akan mengakses file tersebut menggunakan CLI, Command Line Interface, ya. Jadi saya pergi ke drive D, kemudian saya lihat di sana listnya, ini ada dokumen saya, ya. Nah, untuk membuktikan bahwa ini saya mengakses hal yang sama, saya akan delete file seperti itu, ya.
model dokumen saya. Oke, hilang. Ya. Jadi ini adalah user interface. Jadi kita bisa menggunakan CLI seperti ini atau kita bisa menggunakan graphical user interface seperti ini. Kalau kita menggunakan GUI, maka kita menggunakan mouse biasanya. Kalau kita CLI, kita lebih banyak menggunakan keyboard. Ya, oke. Kemudian fungsi lain dari sistem operasi adalah, multitasking. Ya, kita bisa mengerjakan banyak hal secara bersamaan. Ya, jadi ini adalah salah satu kelebihan dari kita bekerja menggunakan komputer. Jadi kita bisa bekerja itu secara simultan, secara bersamaan. Jadi di sini contoh di yang sebelah kiri atas ini saya membuka e-learning, ya. Kemudian yang di sebelah kiri bawah saya membuka PowerPoint, ya, sedang membuat materi kita. Di sebelah kanan saya sedang membuka Telegram, ya, membuka Telegram di grup kita. Dan saya juga sambil mendengarkan musik dengan menggunakan Spotify. Nah, jadi kita bisa melakukan banyak hal secara bersamaan. Ya, nah, bagaimana komputer untuk memproses semua hal tersebut secara bersamaan? Itulah manfaatnya dari multi-core yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya, semakin banyak core-nya, semakin banyak perintah yang dapat dilaksanakan secara bersamaan. Nah, oke. Namun demikian, perintah-perintah yang kita berikan kepada komputer, misalnya kita mau membuka PowerPoint atau kita mau membuka Spotify, itu harus diantrikan, ya. Maka sistem operasi juga memiliki yang namanya job scheduler. Job scheduler, ya. Nah, ini adalah ada program, ya. Tadi kan dijelaskan kumpulan dari banyak program. Salah satunya adalah programnya dari job scheduler. Ini fungsinya adalah untuk membuat antrian. Siapa yang akan dikerjakan lebih dahulu. Ya, semakin banyak prosesor yang kita miliki, semakin banyak core-nya, semakin banyak pekerjaan bisa dikerjakan secara bersamaan. Tapi kalau cuma sedikit core-nya, maka harus ada antrian. Nah, itulah gunanya job scheduler. Ini bisa Anda lihat di Task Manager, ya, kalau Anda menggunakan Microsoft Windows, ya. Di sana ada banyak sekali proses yang sedang berjalan. Oke, apa itu proses? Proses adalah program atau tadi kita sebut dengan application yang sedang running, yang sedang berjalan. Nah, nanti ini lebih detailnya Anda akan pelajari di mata kuliah sistem operasi, ya. Oke, sekilas saja. Sekarang tentang execution. Bagaimana proses itu berjalan? Misal contohnya nih. Misalnya contohnya Anda atau saya mau membuka Internet Explorer, membuat browser, ya. Nah, ini browser favorit saya ini. Ini fungsi sangat penting, ya. Karena tanpa ini kita nggak bisa download yang lain. Gitu, ya. Nah, oke. Jadi ini kita Internet Explorer itu adanya di hard disk, ya. Nah, ketika kita klik 2 kali, klik-klik, ya, maka sistem operasi akan mengambil file-filenya Internet Explorer ini, kemudian akan diletakkan di RAM. Nah, ketika proses inilah program-program ini, file-filenya ini akan di-running, dijalankan. Nah, maka ketika Internet Explorer itu berada di RAM, ya, itu disebut dengan proses. Ya. Sebelum masuk ke RAM, dia sebuah program yang tidak dijalankan. Ya. Oke. Kemudian dari RAM dikirim ke prosesor, dari prosesor diolah, kemudian dikirim ke layar Anda. Muncullah browser Internet Explorer. Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Nah, namun sebuah program seperti Internet Explorer ini terdiri dari banyak file, ya, tidak hanya satu file, filenya ada banyak, ya. Nah, file-file tersebut diletakkan di dalam hard disk, ya. Oke, kita lihat sedikit ke dalam hard disk. Nah, sebenarnya bagaimana sih file itu diletakkan di dalam hard disk, ya. Nah, ini kemarin kita sudah bahas sekilas tentang ada namanya cluster, ada namanya sektor, ada namanya track. Masih ingat, ya? Kalau lupa, silahkan buka lagi materi tentang hardware, tentang disk. Oke. Nah, ternyata file-file tersebut diletakkan di dalam hard disk itu secara acak di dalam cluster. Ya, jadi masih ingat, ya?
Kalau yang ini, yang kayak potongan pizza ini namanya apa? Namanya sektor. Ya, kalau yang melingkar-lingkar ini namanya track. Nah, perpotongan antara sektor dan track itu namanya cluster, ya. Dan cluster ini dia memiliki nilai, ya. Cluster itu memiliki nilai, sebentar. Nilainya adalah, nah ini namanya allocation unit size, ya. Kalau di Windows, ya. Allocation unit size kalau di Windows itu defaultnya 4 kilobyte. 4 kilobyte. Ya, oke. Anggaplah misalnya nih ya, contoh, kita memiliki sebuah program, misalnya kayak tadi ya, misalnya apa namanya, Internet Explorer, contoh misalnya, dia besarnya 50 mega, berarti 50 kali 1024 kali mega kan juta ya, 1024. Oke. Jadi 52 juta byte. Ya, 50 juta byte. Oke, 52 juta byte. Nih. Ini kita konversi ke satuan byte, ya. Kemudian ternyata ukuran klaster kita itu hanya 4000 byte, 4096 byte. Ya. Maka Internet Explorer ini akan membutuhkan file, akan membutuhkan cluster sebanyak ini kita bagi dengan ukuran klasternya, dibagi 4096. Berapa? Ada 12.800 klaster yang ditempati oleh Internet Explorer, ya. Dan 2.800 klaster ini itu diletakkan secara acak di hard disk. Nah, seperti ini gambarannya. Kenapa kok acak, Pak? Nah, oke. Contoh ini saya berikan contoh ya. Misalnya kalau nggak acak, kalau urut, ya. Misalnya ini semua apa nih, hijau nih, Microsoft Word ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 klaster ya di track yang paling luar. Ya. Ternyata filenya Microsoft Word dia butuh 32 klaster misalnya. Nah, nggak cukup kan kalau diurutkan, tapi kalau diacak cukup tempatnya. Itu satu. Yang kedua, misalnya di sini ada Steam. Wah, ini yang suka game mesti tahu ini ya, Steam ya. Nah, Anda install Steam, kemudian ketahuan sama mama papanya, ya, kemudian disuruh uninstall, hapus Steam-nya, gitu ya. Kalau nggak gitu dijual laptopnya. Oke. Nah, maka klaster-klaster ini yang merah-merah ini semua akan kosong. Kemudian Anda diam-diam menginstall game baru, gitu ya. Nah, dia butuh ternyata 50 klaster. Nah, kalau dicari yang urut, nggak ada dong. Gitu. Maka itulah kenapa klasternya diletakkan secara acak. Jadi di mana ada tempat yang kosong, kita akan tempatin oleh filenya. Kemudian bagaimana Pak cara pembacaannya? Nah, itu nanti tekniknya banyak. Ya. Ada indexing, ada kemudian, banyak sekali. Nanti itu Anda pelajari di mata kuliah sistem operasi. Ya. Oke. Nah, kemudian mungkin akan muncul pertanyaan, Pak, kalau acak seperti ini, kan baca jadi lama, Pak. Contoh misalnya, saya mau memanggil Microsoft Word, ya, yang hijau ini, Microsoft Word, maka hard disk harus ngambil dari sini. Dari sini ngambil sedikit, ada 4. Kemudian ini pindah lagi dia head-nya, ambil lagi ada 4, pindah lagi head-nya, Pak. Ambil lagi ada 3, pindah lagi. Kan jadi lama, Pak. Nah, untuk itulah diperlukan yang namanya fragment, ya, fragment. Jadi defragment ini adalah proses untuk mengatur ulang lokasi klaster-klaster tadi yang berserakan, ya, menjadi sebisa mungkin dia urut, sehingga ketika dia mau diakses itu harusnya nggak pindah-pindah. Cukup misalnya baca yang ini, yang ungu dibaca seret, udah selesai, gitu ya. Jadi nggak perlu pindah-pindah dan lebih cepat. Oh ya, catatan ya, ini hanya berlaku bagi Anda yang menggunakan hard disk. SSD sudah tidak berlaku lagi cara ini ya, karena SSD tidak disimpan dengan cara seperti ini. File di SSD penyimpanannya beda caranya. Oke, ya. Jadi kalau masih pakai hard disk, coba Anda lakukan defragment. Ya. Bagaimana caranya, Pak? Nah, Anda bisa menggunakan
software bawaannya Windows, ya. Di Windows ada namanya Optimized Drive. Ini bawaannya Windows, ya. Ini ada keterangannya di saya 1% fragmented. Kalau yang ini di SSD dia tidak fragmented. Yang ini hard disk. Oke. Ya, atau Anda bisa menggunakan software third party, software bawaan yang lain, ya. Silakan Anda cari di internet. Nah, oke. Kemudian kita sedikit kembali ke proses yang tadi. Nah, di sini. Misal ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau misalnya kapasitas memorinya nggak cukup, Pak? Nih, nggak cukup, Pak, memorinya ya. Ini pas ya kalau hanya buka satu browser, Pak. Kalau misalnya buka browser, kemudian buka Office, MS Word, kemudian buka PowerPoint, kemudian buka Excel, kemudian buka Spotify, kemudian buka Steam. Wah, itu terus gimana Pak komputer mengatur semua itu? Ya, kalau RAM-nya nggak cukup, apa yang terjadi? Ya, nah, komputer sistem operasi tidak didesain untuk menolak perintah Anda. Ya, tenang aja, Anda nggak bakal ditolak sama sistem operasi. Nah, justru dia yang harus pintar mengatur. Ya, nah maka dibuatlah yang namanya virtual memory. Ya, jadi virtual memory ini adalah sebagian space dari hard disk Anda yang dialokasikan untuk membantu RAM. Jadi oleh sistem operasi, sebagian space hard disk Anda itu diatur sebagai sebuah RAM. Ya, nah, oke. Jadi kalau misalnya RAM-nya nggak cukup, maka dia akan dilempar ke virtual memory. Nah, karena ini ada di secondary storage, hard disk atau SSD dan sebagainya, otomatis aksesnya dia juga akan lama. Ya, nah, agar performanya tidak drop, maka harus dipilih siapa yang mau dipindah ke virtual memory. Ya, nah ini nanti ada lagi algoritmanya nih, banyak algoritmanya. Ya, nanti Anda akan pelajari lagi di mata kuliah sistem operasi. Nah, yang paling sering itu digunakan namanya least recently used. Ya, jadi kayak tadi misalnya, pertama kita buka Internet Explorer, kemudian kita buka Microsoft Word, kemudian kita buka PowerPoint, kita buka Excel, yang keempat, kemudian kita buka Steam yang kelima. Oke, nah kemudian dari kelima program ini, mana yang paling jarang digunakan? Yang terakhir kali diakses dan nggak diakses lagi oleh Anda. Oh, ternyata yang jarang digunakan itu adalah yang Excel. Karena nggak jadi hitung-hitungan, malas ya, tar aja. Oke, maka Excel lah yang akan dipindah ke virtual memory. Nah, seperti itu. Tapi ini semua terjadi di background. Anda nggak tahu proses ini. Ya. Nah, untuk mengetahui siapa yang diletakkan di virtual memory, siapa yang di RAM, itu agak sulit sih kalau pengen tahu, tapi ada caranya. Cara gini, Anda buka banyak aplikasi ya, gitu ya. Anda buka banyak aplikasi, kemudian setelah buka aplikasi kesekian, Anda kembali ke aplikasi pertama. Kalau Anda buka loadingnya agak lama, lampu harus Anda berkedip, nah itu berarti kemungkinan dia diletakkan di virtual memory. Nah, seperti itu. Ya, contoh atau yang paling gampang nih di smartphone ya, di Android, terutama bagi yang Anda memiliki Android yang kayak punya saya nih, ini masih kapasitas memorinya masih minimalis banget ya, minimalis sadis yang ini ya, HP jadul, yang penting bisa dipakai. Nah, itu kalau Anda buka banyak aplikasi, maka Anda akan mengalami namanya force close. Ya, nah ini bagi yang fakir memori ini ya, pasti ngalamin. Nah, force close itu adalah ketidakmampuan sistem operasi smartphone Anda dalam memanage aplikasi yang running. Memorinya nggak cukup, virtual memorinya habis juga, maka harus ada yang di kill, di force close namanya. Nah, itu. Ya, jadi itu contohnya virtual memory. Ya, secara default kalau di Windows ya, ini yang saya gunakan ini dia di system manage ya, biar sistem mengatur lah, gitu. Di sini recommended-nya mengalokasikan 1,8 GB, cuman oleh sistem operasi saya dialokasikan sekitar hampir 2 GB, 1,9. It's okay. Kalau Anda yang pakai Linux, namanya swap, ya, namanya swap. Nah, gitu. Kemudian kalau yang pakai Linux, mungkin yang SMK dulu ada rumusnya. Katanya besaran partisi swap itu minimal 2 kali ukuran dari RAM yang Anda miliki. Jadi kalau ada RAM-nya
2 GB, maka swab Anda harus minimal 4 GB atau virtual memori Anda 4 GB, seperti itu ya. Mungkin dulu guru Anda mengatakan seperti itu. Tapi apakah itu benar? Nah, silakan Anda cek lagi. Bagaimanakah kalau misalnya nggak pakai virtual memori, Pak, nggak pakai swab? Apa yang terjadi? Bisa nggak sistem operasinya jalan? Bisa. Coba buktikan ya. Dan rumusan tadi tidak sepenuhnya benar. Karena apa? Semakin besar RAM Anda, maka Anda semakin nggak butuh yang namanya virtual memory. Gitu. Ya. Jadi kalau RAM Anda sudah 32 GB, kayaknya itu udah nggak butuh lagi namanya virtual memory. Gitu. 32 GB itu bisa nampung banyak banget aplikasi yang mungkin Anda sendiri nggak sampai segitu makanya. Gitu ya. Tapi untuk amannya, daripada Anda kena force close tadi, sebaiknya sediakan virtual memory. Gitu. Oke, jadi ternyata ukuran virtual memory itu atau swab kalau di Linux itu belum tentu 2 kali dari RAM. Karena semakin gede RAM Anda, semakin Anda nggak butuhin. Gitu. Oke, kurang lebih seperti itu yang perlu saya sampaikan. Nah, sekarang kita ke diskusi nih, ke diskusi. Oke, ya. Nah, silakan Anda identifikasi sistem operasi yang pernah atau sedang Anda gunakan. Saya pernah pakai Windows, Pak. Oke, Windows apa? Versinya berapa? Anda menggunakan GUI atau CLI. Dan 3 aplikasi yang sering Anda gunakan di sistem operasi tersebut. Saya pernah pakai Mac, Pak. Cuman dulu rusak. Nah, tulis saja nggak apa-apa. Windows pernah, Mac pernah, Linux pernah, dan lain sebagainya. Tulis saja semua. Beserta 3 aplikasi yang sering Anda gunakan. Oke. Kemudian untuk tugasnya, nah ini sedikit tantangan nih ya. Silahkan Anda coba untuk membuat instalasi dari sistem operasi. Digunakan VirtualBox. Virtual machine ya, yang gratis VirtualBox, ada VMware Player itu gratis, ada QEMU kalau mau pakai Linux. Sistem operasinya bebas ya. Bagi yang fakir kuota, yang pakai data, saya sarankan Anda mendownload Windows XP aja lah, kecil, 300 MB. Yang pakai WiFi, WiFi-nya kenceng, oh terserah. Pak, saya mau nginstal Mac OS Pak di VirtualBox. Oh, bisa Pak? Bisa. Itu ya, bisa jadi masalah maksudnya. Oke, tapi bisa. Jangan coba ya. Oke. Kemudian Anda buat panduan berupa gambar dan penjelasannya. Oh, pertama itu kalau mau nginstal tuh harus ini dulu, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini. Gitu. Kemudian terakhir Anda tuliskan spesifikasi dari virtual machine Anda. Nah, kalau ada yang bertanya, Pak, saya nggak pernah nginstal, Pak. Nah, makanya ini biar pernah. Saya nggak tahu caranya, Pak. Cari di Google banyak. Ya, nggak percaya. Coba nih saya tunjukin ya. Oke. Cara install apa? Windows XP. Nah, tuh keluar semua. Bahasa Indonesia pula. Tuh, YouTube-nya juga ada. Tuh, banyak ya. Cara install Windows XP atau misalnya Mac OS di VirtualBox. Duh, ada kan? Bisa. Nah, oke. Silahkan dicoba dulu ya. Bagian yang kesulitan, ada pertanyaan, silahkan Anda tanyakan di grup kita. Ya. Oke, atau di e-learning yang sudah kita siapkan. Oke, baik, demikian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.